Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suryanita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan video reaksi saya terhadap video berita yang saya tonton di kanal YouTube Indeks Investigasi yang membahas laporan mantan Presiden Joko Widodo terhadap Roy Suryo dan beberapa pihak lain terkait tuduhan ijazah palsu. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah keterampilan menyimak. Polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden ke-7 Joko Widodo kini memasuki babak baru. Usai mantan presiden yang kerap disapa Jokowi itu melaporkan 5 terlapor dalam kasus ini. Berdasarkan inisial yang disampaikan, kelima terlapor ialah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kemudian Rismon Sianipar selaku ahli digital forensik, seorang dokter Tifauziah Tiasuma, dan pemerhati politik Rizal Fadila. Sementara nama terakhir berinisial K. Lantas, apa kata praktisi hukum Togar Situmorang menanggapi langkah hukum yang ditempuh mantan Presiden Jokowi tersebut? Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa mantan Presiden Jokowi secara resmi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Tuduhan ini berkaitan dengan pernyataan mereka yang meragukan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Video ini juga menampilkan berbagai respon dari pihak Roy Suryo serta perkembangan hukum terbaru dari kasus tersebut. Sebagai mahasiswa, saya pribadi menilai bahwa langkah mantan Presiden Jokowi untuk membawa masalah ini ke ranah hukum merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga nama baik, baik secara individu maupun sebagai mantan kepala negara. Tuduhan seperti ini bisa merusak kepercayaan publik, apalagi jika tidak disertai bukti yang kuat. Namun, saya juga berpendapat bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil. Semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di depan hukum, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kalau kita lihat dari sisi pesan, video ini cukup berhasil menunjukkan bahwa menyebarkan informasi palsu bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Tetapi menurut saya, video ini masih bisa diperkuat lagi dengan menghadirkan pendapat ahli hukum atau akademisi, agar masyarakat mendapat pemahaman yang lebih utuh dan tidak hanya dipengaruhi oleh opini sepihak. Kehadiran data dan dokumen resmi juga sangat penting untuk mendukung informasi yang disampaikan. Video ini cukup berhasil menyampaikan bahwa menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas bisa berujung pada konsekuensi hukum. Tetapi menurut saya, konten seperti ini akan jauh lebih edukatif kalau juga melibatkan pendapat dari ahli hukum atau akademisi supaya masyarakat bisa mendapatkan perspektif yang lebih netral. Selain itu, akan lebih kuat lagi kalau ada data atau dokumen pendukung dari pihak-pihak terkait. Jadi, penonton bisa menyimpulkan sendiri tanpa harus ikut arus publik yang belum tentu benar. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa di era digital seperti sekarang, kita semua punya tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum terbukti, apalagi sampai menyebarkannya. Mari kita dukung proses hukum yang adil dan terbuka, serta jaga ruang publik agar tetap sehat dan cerdas. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.